Malam ini hamba mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami tahu kami sudah beberapa hari masuk tahun 2007, tapi sungguh kami bersyukur sebab Tuhan mau hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan mau hidup kami berbuah. Tuhan mau kami menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Karena itu dalam 2 malam ini Kau siapkan kami, orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan anugerah-Mu turun, roh hikmat, wahyu dan pengertian, mengajar kami dari perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Maaf mendadak, karena tadi malam Tuhan tiba-tiba bicara sesuatu, dan ada hal yang kita harus kerjakan dan siapkan dalam 2 malam ini, untuk menyiapkan kita semua masuk tahun 2007. Hari Jumat ini di indoor ya, akan dibuat kebaktian tahun baru dengan para pemulung, dan targetnya berapa? 3.500 pemulung. Oke, kita bersyukur dengan 2.600 yang waktu Natal, ditambah 700 orang, angka sempurna. Kita minta supaya 3.500 pemulung itu hadir. Kalau tiap Jumat ada kebaktian pemulung di tengah-tengah kita, dan bisa datang 3.500, maka dalam 1 hari, kamu punya gereja yang mengalahkan jutaan pendeta di seluruh dunia, yang berjuang sampai puluhan tahun, dan ada banyak yang sampai pulang ke rumah Bapa, separuhnya pun tidak bisa. Luar biasa toh. Jadi kalau kita bisa tembus 3.500 Jumat ini, mari percaya sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Amen. Untuk pemulung inilah berita kelimpahan itu perlu. Saya kenal dengan orang yang kaya sekali, pemilik salah satu stasiun TV. Dia berkata, saya bosan dengar khotbah keuangan. Kenapa Pak? Saya sudah kaya. Saya juga sudah banyak memberi. Saya mau yang lain. Ada nggak khotbah penderitaan? Loh, luar biasa toh. Orang yang susah cari khotbah kekayaan, orang kaya cari khotbah penderitaan. Jadi hidup itu sebetulnya relatif. Anda mau jadi yang mana? Oke? Ya, kalau saya masih mau butuh kaya Pak, berarti belum terlalu kaya, saudara. Kalau Anda berkata, saya sudah bosan ngomong duit terus, saya sudah punya semua, mau ngapain lagi tidak tahu, duitnya di mana yang tidak tahu, dia cari yang lain lagi. Nah, hari ini saya mau berikan dasar. Ada 3 hal yang penting buat kehidupan dan pelayanan kita. Dan besok, kalau Tuhan izinkan, saya akan bicara hal-hal mengenai profetis, semua simbol-simbol, dan pokoknya hal-hal yang saudara perlu ngerti dan Anda perlu memahami bahwa itu ada. Dan ini sebagai dasar supaya kita punya kesefahaman yang sama. Karena seringkali ada banyak pertanyaan dan kita tidak bisa mendapatkan akan jawaban yang semestinya. Tapi malam hari ini saya berdoa Tuhan akan menanamkan sebuah dasar untuk Anda dan saya bisa bergerak kuat di tahun 2007 ini. Dan saya berdoa, saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Sebagai dasar, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Kalau Anda ketemu di Matius 15, saya akan ajak kita melihat dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada 3 hal yang sebenarnya ibu ini, perempuan bukan Yahudi ini miliki. Dan saya mau ajak dan saya berdoa ketiganya akan Anda terima sebagai bekal Anda masuk tahun 2007. 2007 ini adalah tahun kesempatan. Siapa yang bisa melihat peluang dan kemudian masuk di dalamnya, saudara akan menangkap sesuatu yang kuat dan dahsyat dari Tuhan. Tapi untuk orang bisa memanfaatkan setiap celah dan peluang, dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kecepatan, dibutuhkan pengertian. Nah, sebagai dasar dari semuanya itu, supaya Anda bisa memiliki semua yang dibutuhkan, buat kita bisa menaklukkan 2007 ini, 3 hal ini penting dalam kehidupan kita. Apa yang mereka punya? Apa yang wanita ini punya? Yang pertama, itu attitude-nya, sikapnya. Dia punya sikap, perhatikan baik-baik, yang tidak mudah menyerah. Ini bahasa gampangnya gini saudara, ngotot orangnya. Anda ngerti orang ngotot? Ini orang ngotot. Ngotot bukan karena maunya sendiri, ada orang yang karepe dhewe. Ikut Tuhan itu karpe dewe, punya prinsip sendiri, punya mau sendiri, punya kebenaran sendiri, terus dia ngotot. Ini bukan. Dia tahu bahwa Tuhan tolong aku. Dia tahu yang bisa tolong aku cuman Tuhan. Dia orang yang memperjuangkan hidupnya di hadapan Tuhan dengan tekad yang tidak mudah gampang ditekan, ditaklukkan, atau dipatahkan. Ini orang kalau ngadep Tuhan, dia ngototnya luar biasa. Dan saya beritahu saudara, orang yang ngotot dengan Tuhan, nanti saya tunjukkan batasannya. Orang yang ngotot dengan Tuhan, orang yang tidak gampang patah, tidak gampang nyerah, dia berkata, Tuhan, aku bela perkaraku di hadapanmu. Orang seperti itu, orang yang bisa membalikkan keadaan. Sebaliknya ada orang yang gampang gini, terserahlah. Nasib saya begini ya, terserahlah. Loh Pak, katanya suruh menyerah. Menyerahnya dengan Tuhan, bukan menyerah dengan keadaan. Anda dan saya mesti nyerah dengan Tuhan, bukan nyerah dengan keadaan. Nah Pak, apakah boleh saya ngotot? Boleh. Berarti ini ya. Tapi ada batasnya. Di mana batasnya? Nah, di sini butuh kedewasaan. Kalau Anda dengar Tuhan berkata, stop, berhenti. Atau Anda berasa di sini, dia sudah tiba-tiba tidak suka. Anda terus, dan Anda bisa berasa, ups, sudah nggak suka nih, berhenti saudara. Tahu diri, ngerti? Tetap ada batasnya. Pokoknya saya begini, remuk saudara. Anda harus kenal Tuhan dan pribadi Tuhan. Sebenarnya ini yang jarang dibahas orang. Bahwa Tuhan itu ada moodnya. Oh iya. Dia bisa bad mood. Bisa. Bisa. Musa ini luar biasa tuh. Sekali dia ngelanggar, pas. Das kena.
Anda pikir Usa disambar itu bukan karena Tuhan bad mood. Bad mood itu. Sudah mau dibawa balik ke Yerusalem. Caranya salah. Pakai kereta baru, ditarik lembu. Persis yang dibuat orang Filistin. Itu sudah hatinya kalau Anda ngerti. Karena itu Alkitab berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Tuhan bisa duka. Ya toh? Kalau bisa duka, moodnya bisa jelek. Walaupun tidak berarti dia berdosa loh. Kalau Anda tidak percaya, terserah, suka-suka Anda. Mata omong ini. Usa di sebelahnya, dia imam loh. Dia imam tidak ngomong ke Daud. Berkata, Raja salah. Mestinya dipikul menurut hukum Tuhan. Daud itu bukan orang Lewi. Dia orang Yehuda. Kagak terlalu ngerti urusan itu. Lalu kemudian dia tarik aja. Disediakan kereta baru. Kurangnya apa? Kurangnya tidak ngikuti selera dan maunya Tuhan. Lalu kemudian tergelincir lembunya, itu hampir jatuh tabutnya. Usa dengan niat baiknya coba mau pegang dengan tangannya. Tuhan marah, Alkitab berkata dia teledor. Yang membuat Tuhan marah itu apa? Apakah karena niat baik Usa itu salah? Tidak. Tapi ada faktor di mana dia sudah nggak happy. Sudah. Lalu si imam diam saja, tidak berani ngomong ke raja. Nah, pada waktu yang diam yang mestinya ngomong ini coba nolong, bam, mati saudara. Daudnya marah, Daud takut, dia nyimpang jalannya. Obed-Edom suruh simpan tabut Tuhan. Nah, setelah meledak, bem, selesai. Tuhan berkata, wah, dia berkata gini sama malaikat-malaikatnya. Nesu, katanya. Daudin nesu. Nah, Anda harus tahu loh. Tuhan itu punya perasaan. Kadang manusia tidak punya perasaan, gitu. Tuhan itu punya perasaan. Dia bilang, wah, marah. Apakah dia langsung berkata, hai Daud, mengapa engkau marah? Gua bunuh lu sekalian. Tidak. Dibiarin dia wes toh. Tidak mau aku nggak apa-apa. Dia lihat dia ditampung di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan punya cara. Anda tahu caranya? Rumah Obed-Edom keluarganya diberkati luar biasa. Ayo tak berkati. Dimingi-mingi. Mau aku tahu tak berkati. Yang mau aku tak berkatin. Begitu rupa Daudnya berkata, gawat ini. Lah kok kenaan Obed-Edom? Bawa. Kali ini dia sadar caranya salah. Anda mesti mengerti Tuhan itu punya perasaan. Tuhan punya selera. Tuhan punya kehendak. Makanya hatinya bisa disenangkan. Makanya kita kepingin menyenangkan hatinya. Sebab dia punya perasaan. Oke? Nah, itu tergantung dari suasana hati yang terjadi. Dan mau tidak mau Anda mesti belajar. Itu seperti itu Tuhan itu. Nah, percaya terserah saudara lah. Tapi itu kenyataan. Nah, dia berkata, ini ada perempuan Surofenis yang ngotot. Dia bilang, Tuhan tolong, ini orang ngototnya luar biasa. Dan ternyata Tuhan suka dengan orang yang tidak gampang menyerah seperti ini. Tuhan sulit sekali bergerak dengan orang yang gampang menyerah. Baru kena sedikit, aduh sudahlah berhentilah nangis. Kena apalah sedikit, sudah mutung. Dia bilang susah ini. Mau aku pakai untuk tusuk gigi aja susah katanya. Bagaimana aku bisa tempa jadi pedang? Kalau untuk tusuk gigi aja gampang patah, bagaimana jadi pedang? Nggak bisa saudara. Perempuan Sirofenesia ini, dia bukan orang yang gampang menyerah. Anda tahu cerita tentang hakim yang lalim? Ada seorang janda minta perkaranya dibela oleh si hakim itu. Hakim berkata, nggak bisa. Dia minta terus. Sampai hakimnya berkata apa? Ini lama-lama aku diserang, dicakari nih. Ibu ini sudah gawat, sudah kalap kayak begini. Sudah rada gila ini, gua dicakari ini. Ya udah, kamu bener dah.
Dia berkata, hakim jahat saja. Ini rahasia dia buka loh. Kamu mintain terus, gak tahan kok. Apalagi aku Bapak yang baik. Oke? Tapi Anda harus mengerti. Jangan terus berkata, kalau begitu kita akan ngotot terus. Hati-hati itu saudara. Sebab Anda harus ngerti hatinya. Saudara boleh ngotot, Anda boleh perjuangkan semuanya sampai di batas tertentu. Kata syafaat, intercede, syafaat, sebetulnya terjemahan hurufiahnya itu tapal batas. Ngerti? Itu bukan permohonan, itu tapal batas. Anda berdoa pun ada tapal batasnya. Melanggar itu sudah melanggar haknya Tuhan. Orang boleh ngotot, orang boleh berjuang, tapi jangan melanggar batasan yang Tuhan tetapkan. Kalau engkau sudah dengar dia berkata cukup, berhentilah. Kalau engkau sudah mengerti, engkau sudah bisa merasakan, dia mulai nggak suka hati, berhentilah. Lupa saya nggak kerasa apa-apa, itulah masalahnya. Sebetulnya karena kurang bergaul sih. Dan orang ngeri loh hari-hari ini. Kalau engkau berkata, pokoknya gini, Tuhan itu punya selera, punya perasaan, punya kehendak, saudara. Tahun 92, saya nggak pernah lupa. Saya diajak ikut KKR-nya Benny Hinn di Toronto, di Kanada. Saya lihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya lihat orang kebaktian antri dari malam sebelumnya kemah di depan pintu hall kebaktian. Itu bulan September, sudah mulai dingin di Toronto. Waduh, saya bilang, Tuhan, Engkau ini mulia sekali. Saya lihat itu dia dipakai Tuhan luar biasa. Saya balik ke tempat di mana kami nginep di basement. Saya duduk di spring bed, tidur di spring bed gitu. Saya hampir sampai jam 3 susah tidur. Saya bilang, Tuhan kok bisa ya orang kok dipakai Tuhan seperti itu. Dan saya dengar Tuhan berkata, dia tahu bagaimana menyenangkan hatiku. Kalau engkau belajar menyukakan hatiku, aku juga akan kerja dan turut kerja dalam hidupmu dan lewat hidupmu. Saya pulang ke Semarang. Teman-teman saya cerita, tanya, apa oleh-olehnya ikut KKR Benny Hinn? Mereka berharap saya ceritakan berbagai macam mujizat. Saya berkata, aku belajar tentang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Saya diketawain, saudara. Dan mereka berkata, oh awak itu sudah ngerti kita. Rasa dodol mau Benny Hinn barang tak duit cuma menyenangkan hatinya, harus ngerti. Saya tertawa. Saya bilang gini, ya mungkin kamu lebih ngerti dari saya. Tapi buat aku itu hal baru. Saya masih ingat beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian saya puasa dari pagi. Jam 5 sore saya masuk kamar saya di rumah lama saya di Permata Cempaka itu. Saya sendirian, saya nyanyi lagu, saya nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba cahaya lampu di kamar saya berubah. Ada satu pribadi putih berkilauan berdiri di depan saya. Detik itu saya tahu Roh Kudus itu pribadi, saudara. Dan dia ngomong, aku Tuhan yang punya selera, punya kehendak, punya perasaan. Tidak semua yang baik yang kamu berikan buat aku, yang kamu lakukan sesuai dengan hatiku. Dan dia berkata, belajar meraba hati Bapakmu yang di sorga. Aku akan turun dan kerja lewat hidupmu. Hari itu pengalaman rohani itu memecah satu balok besar di kepala saya. Bam, pecah. Dan waktu itu saya sadar, saya ngerti. Roh Kudus itu ternyata pribadi. Gereja-gereja di Indonesia itu punya pengakuan iman rasuli. Di antaranya adalah percaya bahwa Roh Kudus itu pribadi. Bukan zat, bukan benda. Bukan merinding-merinding, bukan api. Bukan burung merpati. Apalagi burung betet. Bukan, saudara. Itu pribadi Tuhan. Pribadi yang ketiga itu punya perasaan. Punya selera, punya kehendak.
So please lah, saudara, kenalan dengan dia. Itu bukan bahasa roh yang gitu, toh nyembah pun kakak bisa 2 menit hilang. Bukan, saudara. Roh Kudus itu bukan bahasa roh. Dia juga bukan nubuat, bukan. Roh Kudus itu bukan begitu. Dia pribadi. Dia suka orang yang tidak gampang menyerah. Tapi dia juga mengerti, dia suka orang yang tahu diri. Kapan dia boleh maju, kapan dia mesti berhenti. Tahun 2007 ini, jangan gampang dipatahkan dan jangan gampang menyerah, saudara. Tapi harus tahu diri. Dia berkata, berhenti, berhenti. Dia bilang, terus, terus. Anda harus tahu diri. Kalau itu tidak engkau kenali, saudara, saya nggak tahu bagaimana engkau bisa melanjutkan jalan dengan Tuhan lah. Ada orang-orang yang mendengar suara Tuhan pun kagak bisa. Susah. 2 tahun tidak sekali. Itu persis zaman Imam Eli. Begitu penglihatan jarang, nubuatan kagak ada. Lalu orang hidup semaunya. Tabut Tuhan digotong-gotong ke sana kemari semaunya. Tuhan dibawa-bawa semaunya. Belajarlah, saudara. Kenali Roh Kudus. Tahun 2007 ini, semakin Anda tidak kenal dia, tidak punya hubungan dengan dia. Sejak terakhir kapan kau dengar, kau didekap, dipeluk Tuhan, ngerti kuasanya, kasihnya dialirkan. Kapan terakhir pengalaman itu jadi milik saudara? Oh, 20 tahun lalu, Pak. Terus bertobat sebelum lu ngerokok, saudara. Mertobat, kata ya bahasa Jawa, Pak, ya. Saulus mertobat, itu perlu, saudara. Jangan berobat teruslah, 20 tahun kok berobat terus. Bertobat, saudara. Bagaimana kita bisa ikut Tuhan kalau Tuhan yang kita ikuti kita nggak pernah kenali. Tapi ingat, dia tetap suka orang yang tidak gampang dipatahkan, tidak gampang menyerah, tidak gampang berkata, aku nyerah dah. Tapi ini orang yang berani berkata, aku akan maju terus. Kalau apapun yang Tuhan perintahkan, aku tidak akan goyah. Kalau Anda jalan, Anda akan mengubah, membalikkan keadaan. Mari kita buka firman lagi. Lihat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 13. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi kalau Anda itu membayangkan dirimu itu orang super, itu mengingkari apa yang Paulus katakan. Dia ngomong terus terang, yang kami punya di dalam ini, bejananya hidup kami ini cuma tanah liat. Gampang pecah, gampang remuk, gampang hancur. Supaya orang tahu ini bukan dari kami. Ini Tuhan yang kerja. Nah, orang berkata, ya tapi itu wadahnya jelek banget. Buang, pecahin. Ya pecah, isinya pun akan terbuang. Jangan mimpi bahwa kita jadi manusia super yang luar biasa. Dia berkata, aku ini cuma tanah liat, kata Paulus. Supaya kamu ngerti, ini bukan dari diri kami, tapi berasal dari Allah. Ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dia ngomong yang positifnya itu di belakang, saudara. Kata akhirnya bukan ditindas. Dia berkata, tidak terjepit. Itu yang ajaib. Ini orang yang ngototnya luar biasa. Ini orang yang tidak gampang didikte oleh keadaan. Teruskan lagi. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Banyak orang habis akal, lalu kemudian tak berakal lagi. Ya toh? Paulus berkata, tidak, kami habis akal, namun belakangnya dia berkata, kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Artinya dianiaya sih, tapi tetap dia berkata ujungnya, Tuhan menyertai kami, tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, dibanting keras, namun tidak binasa.
Banyak orang berkata kami dihempaskan dan rontoklah tulang-tulang kami. Itu kan gawat, saudara. Dia enggak gitu. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Setiap kali menghadapi persoalan itu ujung belakangnya itu ngomongnya itu benar. Gitu loh, saudara. Teruskan lagi. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun, dia ngomong soal maut, soal kematian, soal maut, soal kematian. Terakhirnya, namun, itu bagus, saudara. Banyak orang namunnya itu yang jelek, dia namunnya yang ajaib, yang positif. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Dengan demikian, Paulus berkata, lu ngomong yang kamu percayai. Berhenti bicara tentang keadaanmu, ubah keadaanmu dengan mulai bicara yang kamu percayai. Bukan asal yang kamu ingini loh, beda. Antara ingin dengan percaya itu beda. Kalau sudah sampai di sini, saudara, Anda omongin. Dihempas, tidak binasa. Loh, luar biasa kan? Habis akal, tidak putus asa. Kalau ada orang berkata, wah kamu dibanting habis ya, tapi tidak binasa. Lah kan ketok bonyok, ketok etok, katanya begitu. Memang aku ahli main drama. Kenyataannya lebih dari bonyok, tapi ya tidak apa-apa loh. Ya toh, mesti ngomongnya itu, ini loh mulut Anda. Tahun ini kan kita mulai di Natal pengakuan iman. Saya harap Anda buat pengakuan iman itu. Tapi setiap kali engkau melihat keadaanmu, pelayanan kita dan sebagainya, ucapkan yang positif. Anda kerja di Holy Cafe, jangan berkata, kok sepi ya? Wah, repot. Sepi, namun tengah malam sepinya. Waktu buka rame. Loh ya toh, mesti begitu dong. Benar ya saudara? Ketika Anda main musik tiba-tiba mencetnya atau mukulnya atau apanya nggak pas, orang berkata, mamu mau rak pas. Iya memang rak pas. Namun Tuhan terharu loh, aku tidak pas tadi. Loh, bukan berarti kita menyangkali keberadaan kita yang jelek. Ya kita mengakui, namun yang penting itu namun di belakangnya itu loh saudara. Ya 13 atau 14? 14. Lu bacanya 13. Namun Alkitab berkata 14. Anda mesti belajar membalikkan keadaan. MK-mu misalnya tidak maju-maju. Kemudian kok telu terus toh? Loh, dia berkata 3 itu awalnya seperti alam semesta di awal dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Namun kamu akan lihat bulan depan akan lebih dari 10 orang loh. Terus berkata, meng telu. Wong lagune teko-teko-tek mong dari pitu sampai telu. Ya mate saudara cara begitu. Ngerti saudara? Ini sikap loh, ini sikap. Kalau ini tidak Anda punyai, engkau nggak bisa membalikkan keadaan. Nanti Sabtu Minggu ini saya akan minta jemaat per kelompok akan berdiri. Saya mau ucapin perkataan positif dan nubuatan buat mereka. Tahun ini saya akan buat berkala, entah sebulan sekali, entah sebulan 2 kali, tak suruh berdiri, tak omongin perkataan Tuhan gitu. Mau percaya nggak percaya, harus percaya. Ya toh, daripada ruwet hidupnya, omongin perkataan Tuhan. Ngerti saudara? Wah, orang ngerasani, gerejamu kok ono, namun jiwa-jiwa diselamatkan. Daripada kue ngomong tok rasono apa-apa, namun kami cari jiwa.
Segitu kan bagus, saudara. Iya toh. Gereja mau suka-suka ya. Betul. Makanya itu kita bisa memberkati ribuan pemulung. Makanya itu. Tapi kan namun jiwa-jiwa diselamatkan, selesai. Tuhan disenangkan. Kalau Anda tidak belajar begitu, membalikkan keadaan, gawat, saudara. Ngerti ya? Tahun ini saya berdoa buat poster di hidupmu. Namun gitu. Yang tahu cuma kotok. Kalau perlu di depan pintu rumah itu gede, namun dicat pakai pilok, namun 14. Mengingatkan. Kenapa kok begitu? Saudara ngerti nggak? Setan itu rajin banget, tekun banget. Gagal dengan Yesus, mundur, menunggu saat yang baik. Lihat toh, kalau kita kalah tekun, kalah rajin, ya gawat toh. Harus bahasa namun itu penting. Coba buka Perjanjian Lama. Habakuk pasal 3. Habakuk Perjanjian Lama pasal 3 ayat yang ke-17. Habakuk pasal 3. Sudah ketemu? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini harus alas orang TNT-an, saudara nih. 18 ya bagus apa? Namun, ini bagus banget. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bukan sorak-sorak karena wis gendeng TNT-an terus sorak-sorak. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Pokoknya apapun yang terjadi harus kita katakan apa? Namun. Tulis yang gede itu. Namun 14 sudah. Oh bilang kita ini grup apa? Grup namun 14 sudah. Ini rahasia di antara kita. Amen, saudara. Pak, banyak orang sakit datang kok tidak semua sembuh. Namun sing encok satu sembuh, kowe ra iso ngobati. Ngerti, saudara? Orang itu ya selalu kalau Anda mau lihat negatifnya, jeleknya, Anda dengan cepat gampang melihat. Dan itu sudah seperti mindsetnya manusia. Saya kalau ngomong dengan Anda ya, kalau ada angka 5,5, ada yang berkata begini, berapa sih nilainya? Ya 5 Pak. Ada yang berkata hampir 6. Ada yang berkata 5,5. Lah Anda termasuk yang mana? Hanya orang yang bisa berkata hampir 6. Dia bisa berkata namun. Kalau 5, gawat saudara, ngelamun. Orang itu bisa ketahuan dari gini. Anda termasuk golongan orang pesimis atau golongan orang optimis. Ini kenyataan. Saya ini, saudara tahu watak-watak orang itu ada yang plekmatis, ada yang sanguin, ada yang apa lagi, melankolis, satu lagi apa lagi? Nyelekutis, kolerik, nyelekutis juga. Dulu orang nebak saya itu plekmatis, melankolis. Orang ini teman sendiri, Bu Irin itu. Bu Irin ini adalah, kita ini pernah di training Bu Irin ini. Saudara pasti sudah melupakan dialah dengan trainingnya. Perlu diundang lagi Pak Mul. Cuma sekarang ini bicaranya mengerikan. Jadi dia ngomong sama saya, Bapak ini saya amati orangnya ini. Satu hari saya datang ke villa dia di Puncak, saya bilang, Bu Irin, saya mau tes saya ini kepribadian saya apa. Boleh.
Diberi daftar itu 40 pertanyaan kalau tidak salah. Saya pernah. Sebuah. Pokoknya harus jujur, jangan membayangkan Anda yang gini-gini. Berubah saja. Dia bilang, kok bisa gini ya? Berubah. Ada sisi-sisi negatif yang tadinya mungkin saya punya, tiba-tiba itu bisa hilang. Bingung, semua orang begitu yakin saya begini. Dites beda. Saya beritahu saudara, Anda juga bisa mengubah, membalikkan keadaan saudara. Amen. Anda bisa loh. Karaktermu semuanya bisa berubah. Mesti ngomongin firman. Kami percaya karena itu kami berkata-kata. Banyak orang gini, kami ingin karena itu kami berkata-kata. Nggak jadi dari ingin kok. Inginmu itu bawa dulu ke Tuhan dengan ngotot, terus sampai berubah jadi keyakinan. Terus ucapkan, baru jadi. Kan diajarnya believing and speaking, bukan wanting and speaking. Ya tuh. Jangan gampang nyerah lah tahun ini. 14 saudara. 14. Secara pribadi juga Anda mesti berkata 14. Tes mungkin slow, mungkin lambat, gak urusan. 14. Dan biar itu yang jadi seperti yang kita yakini. Amen. So, tahun ini yang pertama itu kuncinya. Yang kedua, supaya cepat. Balik ke Matius 15 lagi. Balik ke Matius 15. Saya lihat hal kedua yang hebat dari orang ini adalah kerendahan hatinya. Saudara lihat ya, ini orang, aduh ajaib lah. Itu bisa mengubah reaksi-reaksi Tuhan. Pertama kalau Anda perhatikan ya, pertama Yesus sama sekali tidak menjawab. Terus Tuhan itu jawab. Dan jawabannya nolak. Berkata gini, aku diutus hanya untuk domba-domba. Oke? Selesai. Dia ngotot lagi, dia berubah lagi. Ya memang gua bawa roti, tapi buat anak-anak, bukan buat anjing. Anda tahu bedanya tuh? Dari diam, jawab bilang tidak, terus dia mulai jelasin, akhirnya oke. Anda bisa ngerti bahwa saudara bisa mengubah keadaan. Cuma kuncinya itu satu tadi. Tidak gampang nyerah, dua rendah hati. Ketika diomongin anjing lu, dia berkata, iya saya anjing. Itu kalau tidak rendah hati saudara, nggak bisa. Ya kira-kira gini, ya saya anjing, namun RW tetap mantap sampai dengan hari ini. Nah, saya pengen pernah makan daging anjing, coba angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang belum pernah sama sekali makan daging anjing, angkat tangan tinggi-tinggi. Orang-orang suci akhir zaman. Yang belum pernah Anda beruntung. Tidak ada indikasi rabies di dalammu. Yang sudah pernah, entah nanti apa yang terjadi. Tapi ini orang rendah hatinya luar biasa. Nah banyak orang tidak cukup rendah hati ini. Apa yang membuat orang itu gini saudara? Seringkali ya orang itu gini. Kalau Anda itu gampang tertolak, sombong tuh. Loh aku rak dilibatke, wis ora usah wis sombong. Anda kalau main model gengsi dan sombong di depan Tuhan,
saya jamin Anda tidak akan dapat apa-apa. Sengsara iya, batinmu sengsara. Kalau Anda bersikukuh berkata, pokoknya kalau aku bukan orang penting, gue gak ikut-ikut. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Jangan pernah berpikir Tuhan akan bersimpuh di hadapanmu, merayu berkata, ayolah nak, belis nak, tak kayak sepatu anyar, tak beli balon nanti nak. Gak ada. Dia gak suka kecongkaan. Anda akan kehilangan blessing besar. Karena Anda akan kecewa. Orang yang tegak berdiri begini hanya akan dapat embun dari gunung Hermon. Orang yang tersungkur menyembah merendah akan dapat aliran sungai Yordan dalam hidupmu. Sombongan itu akan membuat Anda patah. Yohanes Pembaptis pernah ngalami itu. Dia sejak di perut dengar salam Maria lompat di kandungan loh, penuh Roh Kudus. Waktu Yesus datang dia langsung tahu. Mau baptis pun tidak berani. Dia berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak berani. Ketika Tuhan dibaptis, dia lihat langit terbuka, Bapak berkata, Roh Kudus turun. Inilah anakku yang kasih kepada yang berkenan. Dengarkanlah dia. Dia berikan 2 murid terbaiknya, Yohanes dan Andreas, ke Yesus. Loh, kurang apa pengertian? Tapi tiba-tiba dia masuk penjara. Ingat, dia pernah jadi orang penting. Dia pernah jadi orang yang pegang peran. Dia pernah jadi pusat perhatian orang. Tiba-tiba masanya berakhir. Dan dia dikotak dalam penjara. Tidak tahu sampai kapan menanti saat ajalnya. Firman berkata dia kecewa. Dia suruh orang berkata, tanya, diakah yang ku nanti? Atau aku harus menunggu orang lain? Kenapa kok bisa keluar perkataan itu? Yohanes mau berkata, ingat aku loh. Tengokin aku tidak pernah. Boro-boro bukain pintu apalagi. Kirimlah makanan. Sate babi lah. Rujak cingur lah. Gak ada. Lepasin aku. Enggak juga. Apa betul engkau? Kalau engkau Tuhanku, kenapa engkau tidak pedulikan aku? Seperti orang di penjara begini. Mau sampai kapan? Kecewa, saudara. Bagaimanapun itu bentuk kesombongan. Di dalam sebuah pelayanan, sebetulnya semua kita harus berpikir secara global dan berpikir dalam kerangka kerajaan surga. Ketidakrelaan kita melihat orang lain bisa lebih oke dari kita, sebuah kesombongan yang berbahaya. Jepang membom Pearl Harbor ketika dia memulai perang dengan Amerika di daerah Pasifik dan Asia Tenggara. Dia punya beberapa armada pesawat tempur, saudara. Beberapa armadanya dia kirim, itu Pearl Harbor habis. Tapi masih ada kapal-kapal Amerika yang di luar Pearl Harbor. Dan waktu itu sedang mendekati Pearl Harbor untuk kembali ke pangkalannya. Komandannya berkata begini. Komandan Angkatan Udaranya. Kirim lagi satu grup baru. Habisi lagi mereka. Tapi komandan kapal induknya, Angkatan Lautnya beda. Dia mikir begini. Kalau tak biarkan Jepang menang telak, Angkatan Udara dapat nama. Tidak usah. Dia gunakan haknya sebagai pimpinan Angkatan Laut yang menguasai kapal induk di mana
pesawat tempur itu ditaruh di dalamnya. Dia bilang, tidak boleh pergi. Anda tahu? Rombongan kapal Amerika yang kemudian bisa balik itu tidak tersentuh oleh bom Jepang. Dari modal inilah Amerika pukul balik dan Jepang kalah. Hanya ribut soal reputasi. Jangan sampai si A dapat reput, jangan sampai. Pelayan itu jangan pernah mau kontrol siapapun atau apapun. Anda mesti belajar punya hati hamba, merendah di hadapan Tuhan. Berbahagialah kalau Anda bisa menghasilkan anak-anak rohani yang kelak akan lebih kuat, lebih hebat dari saudara. Jangan sebaliknya, Anda kekang pertumbuhannya dan diajak sebagai rivalitas bersaing. Buat apa? Saya tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari saudara. Demikian juga sebaliknya. Kita dipanggil menggenapkan rencana Tuhan buat hidup kita masing-masing. Kerajaan surga juga seumpama orang main drama sebetulnya. Anda berperan sebagai apa? Berperanlah dengan baik. Kalau kita lagi misalnya Daud melawan Goliat, Anda jadi tentara Israel yang hanya sorak-sorak, Goliat muncul, Anda kabur, kaburlah. Jangan berkata, kok tiap kali cuma kabur, gua nantanglah sekali-sekali. Ayo Goliat. Aku berani kok, kemarin baru tak antem itu semain Goliat, tuh sekarang tak maju aja, saya preman misalnya begitu. Ayo berantem sama aku. Lah itu sutradaranya berkata, loh itu Daud bukan siapa itu Pak Ijo. Loh Pak Ijo kok nantang Goliat tuh ceritanya. Daud melawan Goliat kok Pak Ijo melawan Goliat. Malah teman-teman di mimbar. Anda bisa ngerti itu sebuah kekonyolan. Dalam skenario Tuhan atas dunia ini. Anda dan saya punya peran tertentu. Jangan pernah keluar dari peran saudara. Amen saudara. Bu, jangan rebutan apapun. Semua kan milik Tuhan. Yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Tidak usah juga usil ngurusi pekerjaan urusan orang lain. Kecuali Anda dengan niat mau membantu dengan tulus, tawarkan dengan baik. Kalau ditolak ya puji Tuhan, tidak usah kerja tambahan. Diterima kerjakan sepenuh hati. Jangan pernah mendikte orang lain, menggurui orang lain. Seakan-akan kita ngerti semuanya. Dan kita berbuat yang paling baik dalam segala sesuatunya. Saya berdoa, Tuhan berikan kerendahan hati kepada semua kita. Lihat 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Artinya, jangan melewati, melampaui yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Banyak orang merasa dirinya penting. Berkata, kalau nggak ada aku nggak bisa ini jasaku. Tuhannya geleng-geleng. Wow, sok penting. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Artinya semua yang engkau katakan sebagai kekuatanmu itu pemberian Tuhan semuanya. Jadi mau dibanggain apanya lagi? Dan dia berkata, kok kamu anggap dirimu penting itu dalam urusan apa? Oh ini TikTok tidak ada saya, tidak bisa ini. MK ini kalau tidak ada saya, departemen ini kalau tidak ada saya, tidak bisa. TV ini kalau tidak saya yang melototin kamera. Burem semua.
Ya aja kebangetan ta ya. Sony itu sudah merancang itu berpuluh-puluh tahun, bukan karena Anda yang melototin burem atau jelas ya, bukan, kebangetan lah. Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau Anda sanggup, Tuhan yang kerja. Jadi jangan sok merasa berjasa. Sudah boleh ikut terlibat, sudah anugerah. Bejoning lawak, betul-betul. Ngerti saudara? Bejo itu sudah anugerah, betul itu. Kalau itu tidak mengerti, kebangetan benar. Saya harap kita punya sikap hati itu benar, gitu saudara. Kadang-kadang lihat kesombongan itu ngeri sekali. Dari jauh itu baunya sudah terdengar dan tercium, saudara. Bau kok terdengar, ada. Sombong itu berbau dan terdengar, saudara. Karena terlalu nyengak sehingga gemerincing di telinga. Tapi itu mengerikan loh, saudara. Engkau tidak akan tahan lama lah pasti. Orang sudah mulai tepuk dada, nih aku tidak butuh orang lain, aku bisa sendiri. Kita ini bisa berbuat apapun yang kita mau, kita tidak butuh orang lain. La ilaha illallah, saya berkata sombong nih. Saya mau ngomong apa lagi lah. Lihat toh, kita ini kredit, kita ini punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Masya Allah, la ilaha illallah. Iku yang belegedu sirah karu-karuan. Untung Tuhan tuh bayar ada jantor kok jangkrik, saudara. Sombong itu sebetulnya. Sombong. Percaya nggak sih kita ini hanya satu bagian dari tubuh Tuhan. Anda bisa berkata kita bisa buat semau. Loh, Tuhannya siapa? Malam ini dia ngomong pulang kamu nak mati keletek besok masuk koran nak saudara. Iya tuh. Mau apa kita ini nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang bisa kita pertahankan, dibanggakan, nggak ada saudara. Kalau mau bermegah satu dulu, engkau kenal dengan Tuhan. Dan kalau Anda kenal Tuhan, nggak ada kemegahannya kecuali Anda merendah dan merendah dan merendah. Tahun ini, mari merendah. Sebab kalau Anda merendah, ini yang ajaib. Saya pernah ceritakan, saya pernah ke Amerika satu hari, mampir ke rumah teman saya. Pintunya itu di bawahnya ada lubangnya. Ada tutup dari karetnya, kecil. Ternyata itu lubang apa? Anjing, ngerti? Jadi kalau orang tidak bisa masuk, kecuali bayi, tapi bayi juga nggak bisa masuk karena lebih tinggi. Jadi itu khusus buat anjingnya dia, bisa masuk keluar. Kalau lagi mau nggak usah bangunin yang punya, keluar sendiri dia. Selesai dia masuk sendiri, jadi dari karet. Jadi dia bisa masuk keluar itu untuk lubang anjing. Kalau perempuan Sirofenisia ini tidak merendah, pintu tertutup buat dia. Begitu dia merendah, dia tersungkur, dia lihat, wih, ada pintu terbuka. Pintu lubang anjing, saudara. Berobos masuk dia. Siapa yang punya anjing di sini, coba angkat tangan. Siapa yang tidak suka anjing, angkat tangan. Jumlah Anda sama, jangan berantem soal itu. Di rumah saya ada yang cinta anjing, ada yang anti anjing. Jadi saya tidak boleh berpihak. Kalau saya berpihak, saya akan pulang dengan sebuah persoalan besar. Tapi kalau orang itu tidak merendah, gini, dengar baik-baik. Dengar saudara. Tuhan begini. Kalau dia berkata gini, begini, di sisinya gini, habis, final. Tapi kalau dia itu sudah mulai ngomong banyak, sebetulnya itu ada celah yang mulai dia buka. Ngerti? Perempuan ini nangkap ketika saya ngomong gini. Ya, aku memang berikan roh, aku yang punya roti sih, cuma buat anak-anak, bukan buat anjing. Dia langsung berkata gini. Pinter ya, ngerti. Ini smart yang di sini. Pinter nih, dia berkata gini. Duh, dia kok ngomongnya gitu ya? Dia ngomong gini. Ya tapi anak kalau makan pasti ada kececeran. Gitu. Makan roti mesti tercecer. Nah gua kan anjing.
remah-remahnya deh. Saya nggak perlu jadi anakmu, anjingmu Tuhan. Anjing kalau di Indonesia tuh makannya bisa banyak loh, macam-macam loh. Sate kambing lah, nasi ayam lah, loh itu. Bisa gurami, asam manis. Kalau tuannya makan di restoran nggak habis kan, bungkus ya buat anjing saya, kan begitu. Jadi dia makan seperti tuannya makan. Kadang-kadang tuannya masih lapar, dimakan sendiri di rumah. Doggy food. Mau dimakan bilang, bawa pulang, sekarang sudah mending. Zaman saya dulu waktu masih kecil, buat anjing, buat kucing. Nah yang punya restoran murah hati. Semua sisa-sisa dijadiin satu. Bawa pulang, iya campur. Loh katanya buat anjing pak. Iya juga sih. Dalam hati, ngawur ini orang, kurang peka. Kurang mendengar suara Tuhan. Metak pangan dewi kok aku dikai bang. So ada remah-remahnya. Dia bilang, anjinglah aku Tuhan. Dan di situ Tuhan suka. Hebat ini orang. Dari aku tolak, mau diusir sama murid-muridku. Ajak ngomong, kasih peluang, nangkep. Apa yang penting buat Anda tahun ini? Anda perlu ngerti celah yang terbuka. Tahun ini, Tuhan akan buka banyak celah-celah. Remah-remah. Cukup saudara. Tapi itu hanya bisa kalau Anda konsisten terus, tidak gampang nyerah, tidak gampang patah dengan Tuhan, dan saudara rendah hati. Kalau engkau gampang nyerah, dia belum ngomong banyak, sudah pergi, selesai. Orang muda yang kaya itu saudara, diomongin sekali, kecewa, pergi. Coba dia tunggu sambil pelongo-pelongo sebentar, nunggu pembicaraan Petrus dengan Yesus. Itu belum selesai pembicaraannya. Sebetulnya dia mau dibuat lebih kaya lagi. Tapi ini gampang patah sininya. Dengar kecewa, pergi. Dan itu kesombongan juga. Coba ketika dengar begitu terus, sudahlah, kayak mau bloon, yang pelongo, ketap, ketip, cengar, cengir. Tapi jangan pergi. Hasilnya akan berbeda. Amen, saudara. Saya berdoa Anda bisa ngerti. Karena seringkali itu celah seperti itu akan Tuhan buka. Dan seberapa Anda dan saya bisa memanfaatkannya. Tapi butuh orang yang tidak gampang menyerah. Dan butuh orang yang rendah hati. Anda akan lihat celah-celah itu akan Tuhan buka dalam kehidupan kita. Saya berdoa tahun ini tahun yang mengubah dan kita balikkan keadaan kita. Besok saya akan teruskan. Ada banyak hal yang Anda perlu ngerti. Tapi malam ini saya buat yang tidak biasa saya lakukan. Anda siap? Mari pemain musik saudara masuk ke depan semua. Semua bahasa roh. Kiara shakiremete ka shokorono sonto korobo shete kiara. Kiremete shakiremete ko shakiremete ko shakiremete korobo. Naka shete kiremete ko shokorono moto sakara la matakara la matako. Lekete shakiremete soto korono motakara la matako remata. Ya kata shakiremete soto korono motakara la matakara. Kara shakiremete soto korono motakara la matakara la matakara la matako. Ya kata sekiremete sokoro nama sakaralama. Ya kata sekiremete karama sekiremete koromota kara. Korase sekiremete koreamata kara sekiremete kore. Mari semua berdiri, semua berdiri, semua berdiri, semua berdiri. Dalam nama Yesus firman berkata, jerih payah kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tahun ini semua akan berkata jerih payahku tidak sia-sia. Tuhan bukan Tuhan yang suka berhutang. Dia akan membalas berlipat kali ganda. Jerih payahmu dengan Tuhan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Engkau diberkati. 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 Tuhan terima
terima kasih untuk anugerah-Mu petang hari ini. Besok Kau himpunkan kami lagi. Dan kami tahu ada hal lain lagi yang Kau akan berikan buat kami. Kami tahu kami masuki 2007 dengan atmosfer yang berbeda. Kemenangan Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, sertai kami, jauhkan dari yang jahat. Lindungi sampai ke tempat kami masing-masing. Dan besok Kau himpunkan kami lagi. Ini tahun kesempatan. Engkau buka celah, kami masuki, kami nikmati semua berkat Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati berkata